Dan buat teman-teman yang suka mobil tinggi gitu ya, pengen beli Fortuner tapi duitnya belum cukup, dia ini posisi duduknya sama kayak Fortuner. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farda Hanif. Wah, kali ini kita mau bahas Terios, tapi ini manual. Yes. Kalau Terios manual itu baru enak. Kalau Maticnya lemot banget. Jadi dia ini punya basis yang mirip sama Avanza Xenia, bisa dibilang kayak Avanza Xenia versi ditinggiin lah. Tapi sebenarnya dia punya sejarah yang lebih panjang dibandingkan dengan itu. Kalian masih ingat Daihatsu punya namanya Taruna, ya kan? Taruna itu sebenarnya kalau di luar negeri namanya Terios. Nah, kalau di Malaysia ada juga tuh namanya Peradua apa? Coba komen di bawah ya. Nah, untuk di Indonesia, Terios atau Ras itu dipanjangin. Kalau yang versi di Jepang itu dipendek. Nah, kaca belakangnya kita lebih panjang. Kalau yang Terios Ras versi di Jepang atau di luar negeri lain gitu ya, dia pendek. Kalau pernah ke Singapura, pernah lihat mobil di jalan, pasti ininya pendek. Kenapa dibikin panjang? Karena di Indonesia dibikin 7-seater. Dulu Taruna juga pertama kali masuk ke Indonesia itu pendek. Dibikin bangku belakangnya hadap-hadapan sama-sama 7-seater. Tapi di generasi Taruna yang setelahnya itu dipanjangin dan dibikin ada bangku belakang yang ngadepnya ke depan. Dan mobil ini ya, dibandingkan dengan Avanza Xenia emang kelihatan lebih gagah, kelihatan lebih bagus. Bannya bisa pakai ban HT kayak gini ya. Jadi kelihatan lebih gagah dan dia cakram depannya dia masih solid disc, belum ventilated disc. Jadi di cakramnya itu dia belum ada bolong-bolongnya tengah-tengahnya itu. Dan dia pakai velg 16 dengan profil ban yang cukup tebal. Karena 215 65 tebal banget tuh jadi segini. Dan emang kelihatannya lebih SUV looks dibandingkan dengan Terios yang kita kenal sekarang. Dan dibandingkan dengan Ras, ini mirip banget sih, cuma beda di grill aja ya sama logonya ya. Depan belakangnya bisa dibilang sama persis. Kemudian di akhir hidupnya sempat di facelift, bentuknya jadi seperti ini dan belakangnya lampu jadi bening. Nah, di sini bisa kita lihat depannya, dia punya proyektor di sini tapi proyektornya dia belum pakai LED. Dia masih halogen biasa biar ada cut off-nya aja, sama high beam-nya dari bagian sini. Dan ini kebetulan yang varian TX ya, Teriosnya yang paling tinggi. Kebetulan dulu kita juga ada beberapa di rentalin ya. Dia dapat footstep. Tapi sebenarnya mobil ini nggak tinggi-tinggi amat, jadi tanpa footstep pun dia buat masuk aja rasanya gampang, gitu ya. Nah, terus ini kan mobil sebenarnya bisa dibilang kayak SU8 ya, dari 5-seater jadi 7-seater. Tapi Daihatsu melakukan beberapa hal yang sangat baik di sini. Kayak misalkan, pintu tengahnya ini bisa dibuka lebar banget. Jadi meskipun ruang kabin tengahnya ini nggak terlalu lega, tapi karena bukanya itu lebar, itu gampang, nggak kayak Panther. Dan di sini pun kita juga bisa majuin mundurin ya. Jadi kalau misalkan kurang lega masih bisa dimundurin lagi. Dan kalau misalkan belakang butuh tempat yang agak lega bisa dimajuin, tapi nggak seberapa sih, majuinnya cuma segini aja. Terus kalau kita mau ke belakang ya, one touch tumble. Nah, belakangnya ini jujur aja agak maksa ya. Jadi kepalanya hampir mentok. Terus kursinya ya ini ada space sedikit. Jadi kalau dibandingkan dengan Avanza, kayaknya lebih gedean Avanza sih di belakang ya. Di belakangnya ini rasanya ya tetap lebih oke sih dibandingkan dengan Fortuner atau Pajero Sport ya. Tetap lebih gede, tapi untuk yang Terios nih nggak ada seat beltnya di sini. Nah, sama pilar sininya itu rasanya kayak kita di dalam Fortuner. Nah, ini bentuk belakangnya ya. Kalau yang facelift pertama ini dia lampunya bening, ada elemen merahnya di sini. Terus yang facelift terakhir dia lampunya bening semua. Nah, desain belakangnya gue suka sih. Sampai sekarang desainnya masih keren. Dan gue jujur aja agak kangen sama mobil yang punya ban serep di belakang. Karena looksnya beda aja gitu. Cuman kalau mobil punya ban serep di belakang, kalau kita buka belakangnya dia nggak bisa dibawa ke atas. Pasti bukanya ke samping kayak gini. Jadi agak makan space. Dan juga kenapa jadi Tios ya? Jadi kalau teman-teman pengen lihat mobil ini bisa ke garasi gubernur aja ya, dijual dengan harga yang sangat terjangkau, 100 lebih dikit ya. Ini bagian belakangnya, bagasinya sangat amat sempit. Dan kalau misalkan dilipat, sayang sekali dilipatnya, meskipun dia bisa dibikin dua kanan kiri terpisah, tapi pas dilipat, ya lipatnya gini aja. Jadi dia kayak Avanza yang generasi pertama. Emang basisnya juga masih sama sih. Dan di atasnya sini dia ada roof rail yang beneran bisa dipakai. Ini roof railnya beneran keras dan bisa dipakai buat bawa barang. Jadi bukan aksesoris doang ya. Biasanya kan cuma
buat looks aja, tapi yang ini bisa dipakai beneran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Oke. Biar adem. Ini plastik ini harusnya dibuka nih. Ini plastik bawaan dari baru, sama yang punya belum pernah dibuka. Kita buka ya biar kelihatan rapi ya. Coba mendekat sini. Jarang loh ada mobil bekas yang plastiknya masih bisa dikletekin. Wih. Ya, nyisa. Udah lengket karena nggak dicopot-copot sejak lama. Ada. Tetap nih masih ada sisa nyangkut. Jadi kalau kalian punya mobil baru, jangan disayang-sayang, lepas aja plastiknya, kalau nggak ntar jadi lengket kayak gini. Nah, ini untuk yang varian facelift kedua, dia tuh punya head unit ya, yang udah rata dan bentuknya ini kayak Terios yang ada di luar. Jadi Terios yang di luar itu head unitnya mirip kayak gini, sama AC-nya itu ada 3 buah tombol, sama ada displaynya. Yang versi Indonesia jadinya sederhana kayak gini doang, tapi bagian sininya udah mendingan dibanding yang varian yang pertama yang pre-facelift. Dan head unitnya ini harusnya dia lebih maju lagi. Cuma sama pemilik sebelumnya itu kan diganti yang touchscreen. Nah pas mau dijual sama dia dibalikin lagi ke head unit standarnya, cuma masangnya salah nih, agak terlalu mundur. Harusnya dia maju bisa bikin rata sama housing si dashboardnya ini. Dan untuk yang varian manual, sayang sekali dia nggak dikasih steering switch control ya. Kalau yang versi Matic dikasih. Dan speedometernya ini masih sama, sederhana. Bagian sebelah kanan ini nggak tombol apa-apa kecuali electric mirror, sama untuk power window dari sini. Dan yang bikin kerasa SUV looks-nya itu ya, di bagian door handle-nya sini itu desainnya keren kayak metal gitu. Cuma kalau udah lama agak sedikit baret ya. Tapi sebenarnya buat nutupnya itu bukan dari sini. Kalau nutup dari sini nggak enak. Nutupnya dari sini nih, ada pegangan lagi. Jadi dikasih 2. Tapi kalau misalkan kita lagi jalan bisa sambil pegangan beginian. Kayak misalkan sebelah kirinya itu kenapa lebih aus ya catnya, pudar. Ya karena lebih sering dipegang dibanding yang sebelah kanan. Oke, let's go, kita jalan yuk. Yuk, jalan. Jadi sebenarnya di garasi Gubernur itu kita tuh nerima mobil tuh maksimal 2015 ya. Tapi kalau ini kan unit tuker tambah, jadi nggak apa kita tampung. Nah, ini mobil penyakitnya biasanya ada di kaki-kaki depannya. Jadi kalau kalian pikir, oh kalau Avanza Xenia pasti kaki-kakinya awet. Padahal dia punya banyak persamaan kaki-kakinya dengan Avanza Xenia. Tapi kenapa ini nggak awet ya? Yang pertama steering rack-nya, IPS-nya itu lebih rentan kena. Terus long terot, bushing-bushingnya itu juga lebih nggak tahan dibandingkan dengan Avanza Xenia. Jadi kalau kalian beli mobil kayak gini, itu pastiin kaki-kaki depannya bagus. Kalau enggak, itu juga nggak mahal sih. Kaki-kakinya Terios Rush itu sangat amat terjangkau lah. Kalau menurut gue, kenapa dengan part-part yang relatif sama dengan Avanza Xenia, kenapa yang ini lebih cepat aus gitu ya, lebih cepat rusak? Karena dia punya ban yang lebih besar. Karena ban yang lebih besar itu, beban yang diterima sama kaki itu juga lebih berat dibandingkan dengan mobil-mobil yang punya ban lebih kecil. Dan karena dia bodinya lebih tinggi, travel suspensinya juga lebih tinggi, lebih panjang ya kan, bannya lebih gede. Alhasil ketika kita bandingin sama Avanza Xenia gitu ya, Rush Terios ini terasa lebih limbung, sangat limbung malah. Untuk di kelasnya mungkin ini adalah mobil yang paling limbung. Tapi memang kita nggak bisa berharap banyak dengan mobil yang SUV looks yang gede kayak gini sih. Ditambah lagi, dia tuh punya RWD penggeraknya. Dengan ban yang besar, bodi lebih berat dibandingkan dengan Avanza Xenia. Meskipun dia mesinnya 1500 ya, nggak ada yang 1300, tarikannya juga terasa kurang. Ini bersyukur karena ini manual ya. Yang manual ini lumayan, koplingnya enteng, transmisinya juga masuknya halus. Tapi kalau yang Matic itu beletnya ampun. Wah, itu bener-bener rasanya lemotnya pol. Transmisinya 4 percepatan yang Matic-nya itu. Terus kalau shifting juga masih kerasa transmisi jadulnya ya. Nah, ketika pakai yang varian manual ini agak tertolong karena tenaganya mulai berasa itu dari RPM bawah, nggak harus nunggu tengah atau atas, di bawahnya pun udah enak. Cuma memang untuk dibandingkan dengan mobil manual lainnya ya, misalkan dengan Avanza manual, R3 manual, oh jelas.
ya nggak bisa dibandingin sih. Tetap walaupun gue bilang lebih baik dibandingkan dengan versi yang Matic, tetap mobilnya itu rasanya agak lemot. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama Avanza atau Veloz yang Gen 2 ya, nah sekarang kan Gen 3 nih. Mobil ini punya posisi duduk yang lebih enak. Setirnya terasa lebih tegak, lebih pas. Meskipun dia nggak bisa diatur tilt dan teleskopiknya ya, tapi rasanya lebih enak aja gitu. Kalau Avanza tuh walaupun bisa tilt steering, tapi masih rasanya agak terlalu rendah. Gitu. Kursinya pun juga lucu, dia nggak bisa diatur ketinggiannya ya. Tapi dia punya posisi duduk yang lebih enak sih. Dan buat teman-teman yang suka mobil tinggi gitu ya, pengen beli Fortuner tapi duitnya belum cukup, dia ini posisi duduknya sama kayak Fortuner, tinggi, commanding. Terus kap depannya juga kelihatan ujungnya ya. Kelihatan tuh kalau pas lagi di jalan tuh Avanza gitu tuh di bawah kita semua gitu, karena emang mobilnya tinggi. Jadi rasa Jeepnya dapet lah. Tapi ya itu, kalau kalian berharap sesuatu yang senyaman sedan gitu ya, enggak. Ini emang rasanya lebih, ya andai dia punya 4x4 ya, jadi kayak Jimny gitu ya, manual 4x4 1500 cc, menurut gue mobil ini punya peluang gitu. Karena secara looks mendukung. Kalau Tes yang baru, ras yang baru itu lebih MPV dibandingkan dengan SUV, meskipun masih kelihatan tinggi juga ya. Cuma kalau dijadiin 4x4 tuh kurang gimana gitu looks ya. Dan yang terakhir, mobil ini punya konsumsi bahan bakar yang tidak irit tapi tidak boros juga gitu. Ya anggap aja kalian bawa Avanza tapi lebih boros lah, karena dia punya ban yang lebih gede dan bobot yang lebih berat. Dan kalau misalkan kita pakai di tol gitu ya, di atas 120 tuh layarnya udah susah lagi buat nambah gitu. Kayak mesinnya kayaknya emang cocoknya 2000 cc kali dibanding 500 cc ya. Oke, jadi buat teman-teman yang punya Rasa Terios, coba komen di bawah seperti apa rasanya memeliharanya, apa aja penyakitnya, komen aja langsung di bawah. Saya Danif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang pengen cari mobil berkualitas kayak begini, bisa langsung aja cek Garasi Gubernur yang gua taruh link deskripsinya ada di bawah. Bye-bye.